Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hikmahnya sehingga kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini, dan salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama-tama terhormat Abi Hanif selaku Direktur Pondok Pesantren Kemlar Wanfida dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Kemlar Wanfida serta orang tua saya yang dirahmati. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu pelajaran biologi, yaitu bioteknologi yang kedua, yaitu tentang kultur jaringan dan cloning pada hewan. Yang pertama, kultur jaringan adalah salah satu bentuk untuk memperbanyak tanaman. Kultur jaringan pada tumbuhan yaitu salah satu memperbanyak tanaman vegetatif berdasarkan sifat pluripotensi. Pluripotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kultur jaringan itu dilakukan dengan cara mengisolasi bagian dari tanaman, yaitu bagian tumbuhan yang akan dikultur itu disebut dengan explant. Explant itu dapat diambil dari jaringan muda yang aktif. Explant itu dibiarkan tumbuh jadi massa sel yang belum berdiferensi, yaitu disebut dengan kalus. Sel-sel kalus itu akan berdiferensi membentuk akar, batang, daun dan tumbuh jadi tanaman lengkap dan menjadi berukuran kecil, yaitu planet. Planet itu harus segera dipindahkan pada medium tanah atau ditanam dengan sistem hidroponik. Kultur jaringan dapat membantu menyediakan bibit-bibit tanaman, bibit-bibit pertanian yang bersifat atau identik dengan induknya, yaitu seperti seragam dan berjumlah banyak dalam waktu yang cepat. Kemudian yang kedua itu ada cloning. Cloning yaitu cloning pada embrio. Cloning pada embrio adalah usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan kedua induknya tanpa melalui perkawinan secara alamiah. Cloning embrio itu dapat dilakukan pada mamalia seperti sapi, kelinci, dan domba. Diistilahkan pada manusia adalah bayi tabung, yaitu yang dilakukan dengan pasangan suami istri yang memiliki sakit dari keturunan, yaitu karena adanya hambatan pada sistem reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu ada cloning transfer inti, adalah memindahkan inti sel dari sel donor ke sel yang lain, yaitu agar diperoleh individu dengan sifat yang sama dengan inti sel donor. Cloning transfer inti yaitu adalah bertujuan untuk menghasilkan individu baru dengan sifat dan jenis kelamin yang sama dalam jumlah yang banyak. Seperti domba doli itu dinyatakan dapat diperoleh domba-domba itu anakan dengan sifat-sifat dan jenis kelamin yang sama, induk dan sel somatik, dan domba doli itu dinyatakan mengalami penurunan usia dini, yaitu dan pada akhirnya mati pada umur 6 tahun. Dan sekian pada pagi hari ini, mohon maaf bila kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.